dimainkan oleh orang. Kan dulu, zaman dulu juga masih bahwa wayang orang itu dipandang sebelah mata oleh masyarakat kita. Karena tradisinya, karena wayang orang terlalu kuno atau apa, padahal enggak. Kan kita menyesuaikan zaman. Wayang orang itu bukan hanya tontonan, tapi tuntunan. Di situ banyak watak-watak manusia, semua orang yang ada di muka bumi ini. Gedung tua di kawasan Senen, Jakarta, ada sekumpulan seniman yang masih setia merawat tradisi wayang orang. Mereka berjuang agar warisan budaya ini tetap hidup dan tak punah dimakan waktu. Inilah paguyuban wayang orang Barata. Nama saya Galih Rangga Prastia, umur saya 25 tahun. Saya menjadi anggota di Wayang Orang Barata ini dari tahun 2006. Ya, berarti kurang lebih sekitar 19 tahun. Ayah saya itu di Wayang Orang Barata ini salah satu bisa dibilang pendiri lah, atau generasi satu di Wayang Orang Barata ini. Jadi pada saat kecil tuh saya ingat banget, setiap ada pagelaran, kebetulan di Barata itu dulu itu mainnya tiap hari. Jadi setiap malam itu ayah saya selalu ngajak saya untuk nonton, terus suruh merhatikan ini perannya ini. Jadi diperkenalkan dari kecil sama ayah saya gitu. Terus setelah itu entah kenapa tiba-tiba kok secara tidak langsung tuh menyukai gitu loh wayang orang. Kadang-kadang sama teman-teman tuh suka main wayang-wayangan lah istilahnya. Jadi suka, tadi yang pentas yang kemarin tuh, oh ya aku jadi ini, aku jadi Setiaki, aku jadi Gatot Kaca, aku jadi masing-masing dari kami sudah mengcasting diri sendiri gitu loh, secara tidak langsung gitu. Lahir dari keluarga seniman, membuat Galih akrab dengan dunia tari sejak usia dini. Bagi Galih, menari bukan sekedar menghafal gerakan, melainkan sebuah laku spiritual untuk menyelami jiwa dan karakter yang ia perankan. Dari kecil emang dulu saya sering diajak itu sama orang tua saya untuk nonton, jadi disuruh memperhatikan ini tokohnya namanya ini tokoh Kresna itu seperti ini, terus wujudnya seperti ini, dari cara berbicara segala macam. Nah itu secara tidak langsung mulai saya beranjak dewasa tuh mulai hafal. Jadi Kresna tuh seperti ini. Nah di tahun 2006 itu pada saat saya masuk, senior-senior saya itu yang mulai menggembleng saya. Kulo Abimanyu. Kepiye munggo dawuhe eyangmu Abiyasa ta? Kaya mangkono dawuhe eyangmu. Sosok yang paling menjiwai dalam diri saya itu Kresna. Ya selain dari karena papa saya atau almarhum ayah saya itu dulu pemeran Kresna, tapi saya juga mencintai sosok Kresna itu sendiri. Jadi cara dia berbicara, cara dia mengatur strategi, cara dia menyelesaikan masalah itu dalam politiknya tuh dia bagus sekali itu. Ayah saya meninggal pada saat saya masih umur 9 atau 10 tahun gitu, jadi masih kecil. Jadi sangat-sangat disayangkan saya tidak bisa menari dengan ayah saya. Tapi saya berusaha untuk memerankan tokoh, walaupun dulu saya tidak sempat menari dengan ayah saya, tapi saya pernah melihat beliau untuk menarikan Kresna. Jadi paling tidak saya punya bekal apa yang diperagakan oleh ayah saya untuk memerankan Kresna nanti.
Memerankan Kresna adalah sebuah kebanggaan bagi Galih. Terlebih, tokoh ini pernah sering dilakonkan oleh ayahnya sendiri. Apa yang dilakukan sama Mas Galih itu satu juga merupakan hal yang luar biasa, melestarikan budaya Indonesia, melestarikan wayang orang, terus dan alhamdulillah dengan pekerjaannya juga tetap bisa membersamai, menghidupi. Jadi pastinya tentu akan dukung terus, apalagi dedikasinya dia itu merupakan impian dia juga dari kecil buat menjadi seorang pemain wayang orang yang sukses dan bisa berkembang terus, nggak cuma jadi pemain, bisa jadi penulis cerita, juga jadi sutradara juga. Pastinya senang dan dukung terus apapun yang dilakukan demi kebaikannya dia dan juga semuanya. Aku itu kalau ngelihat Mas Galih itu untuk jadi berbagai macam peran-peran yang dia mainkan, ada beberapa tokoh yang kalau dia peranin aku tuh langsung yang gitu, langsung yang makin jatuh hati. Jadi diantaranya tuh kayak jadi salah satunya kalau dia udah dandan dan berperan jadi tokoh Kresna, itu punya aura tersendiri yang bikin aku kadang-kadang oh my god, itu suami aku gitu. Menjadi seniman wayang orang di tengah arus perubahan zaman bukanlah sekedar profesi. Ini adalah jalan pengabdian untuk menjaga sebuah warisan budaya, untuk menghidupkan kembali kisah-kisah lama. Menahan penat di balik kostum yang berat demi memastikan satu hal, bahwa warisan leluhur dan nilai-nilai luhur bangsa ini tidak mati tertelan bisingnya dunia modern. Kenapa saya bertahan untuk mempertahankan wayang orang ini? Karena saya mencintai wayang orang.